Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dalam program Beda Buku Letting Go ya. Jadi bagi yang membeli buku Letting Go dari resellernya TIPAI, maka sesuai dengan janji di awal tuh bahwa buku ini kita akan bedah per paragraf ya, dibeda per paragraf gitu. Dan setiap video akan kita produksi satu video isinya 2 sampai 3 paragraf. Seperti itu. Nah, mari kita langsung mulai ke paragraf pertama ya, dari bagian awal. Oke, kita mulai di bagian pengantar. Bagian pengantar ini ditulis oleh Frank Grace. Frank Grace itu salah satu murid atau siswa spiritual di lingkaran David R. Hawkins Study Group di Arizona ya. Dia adalah salah satu associate professor yang mengelola meditation rooms. Mari kita lihat di paragraf pertama. Paragraf pertama ini. Jadi pada paragraf pertama ini, Frank Grace ingin mengatakan bahwa buku ini menyajikan mekanisme untuk mengaktualisasikan ya, ini paragraf pertama ini. Jadi untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan bawaan di dalam diri ya. Jadi kemampuan-kemampuan bawaan di dalam diri demi meraih kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, kesejahteraan, intuisi, cinta tanpa syarat, keindahan, kedamaian batin, dan kreativitas. Jadi bisa dibilang pada paragraf ini, Frank Grace ingin mengatakan bahwa kita memiliki setiap jiwa memiliki potensi bawaan atau fitrah untuk yang kemudian tuh fitrah ini mesti ditumbuhkan ya. Fitrah ini ditumbuhkan sehingga kita bisa meraih atau kita bisa mengalami keadaan yang bahagia, sukses, sehat, sejahtera, intuisi yang tajam ya, kedamaian batin, dan kreativitas. Jadi kuncinya adalah menumbuhkan fitrah. Itu. Dan kondisi-kondisi dan kemampuan ini tersembunyi di dalam diri masing-masing. Jadi ya, fitrah itu kan memang potensi bawaan yang harus ditumbuhkan ya, tersembunyi. Fitrah itu tersembunyi ya, dan dia mesti harus ditumbuhkan di dalam. Dan potensi fitrah ini sebenarnya tidak bergantung kepada keadaan luar. Jadi keberadaan fitrah ini ya, tidak bergantung pada kondisi luar atau karakteristik personal apapun. Tidak membutuhkan keyakinan pada sistem agama. Jadi fitrah ini bukan akibat dari kita memiliki sistem agama tertentu. Tidak. Jadi fitrah ini ada pada semua jiwa. Tidak ada umat atau sistem tertentu yang memonopoli kedamaian batin. Karena
kedamaian batin adalah milik jiwa seluruh manusia gitu. Ini adalah pesan universal dari setiap guru agung, orang bijak dan orang suci, bahwa kerajaan surga berada di dalam dirimu. Secara langsung ya, Hawkins mengatakan itu dengan kalimat yang lain, bahwa apa yang kamu cari tidak berbeda dengan diri sejati Anda sendiri. Jadi pada paragraf pertama ini Frank Grace ingin membahas tentang kita memiliki potensi fitrah itu ya. Kita masuk ke paragraf kedua. Paragraf kedua yang ini. Di sini mulai ada kontradiksi. Kalau tadi kita memiliki potensi fitrah, sekarang dia mulai membahas kontradiksinya. Bagaimana mungkin sesuatu yang melekat pada kita, sesuatu yang sifatnya fitrah tadi, tapi kok menjadi sulit dicapai? Jadi fitrahnya ini nggak tumbuh-tumbuh. Fitrah tidak tumbuh. Sehingga kemudian keadaan-keadaan yang bisa hadir karena tumbuhnya fitrah itu tidak terjadi gitu. Jadi fitrah ini menjadi sulit tumbuh. Sulit tumbuh. Mengapa ketidakbahagiaan muncul jika kita diberkahi kebahagiaan? Jadi di sini malah yang tumbuh itu bukan fitrah, tetapi oposisi dari fitrah gitu. Jadi ada fitrah, ada oposisinya. Oposisi dari fitrah. Kalau fitrah membawa pada keadaan bahagia, oposisinya membawa pada keadaan ketidakbahagiaan. Di paragraf kedua tuh itu ya. Ternyata ada oposisi fitrah kita. Jika kerajaan surga berada dalam diri, mengapa kita sering merasa seperti di neraka? Bagaimana kita terbebas dari lumpur nestapa yang membuat perjalanan menuju kedamaian batin terasa begitu sulit, layaknya tetes-tetes gula yang merayap naik pada hari nan dingin dan membeku. Jadi justru yang tumbuh malah oposisi dari fitrah. Kok bisa yang tumbuh oposisi fitrah? Nah ini kan pertanyaannya, kok bisa gitu loh, yang tumbuh itu justru oposisi dari fitrah kita. Ternyata ini adalah, di dalam kesadaran itu, ada yang disebut dengan dualitas. Ada yang disebut dengan dualitas. Jadi, sifat dualitas kesadaran itu malah menumbuhkan oposisi dari fitrah. Jadi dalam hukum spiritual itu ada hukum dualitas, ya, ada hukum non-dualitas gitu. Non-dualitas itu akan menumbuhkan fitrah kita, sementara dualitas itu akan menumbuhkan oposisi dari fitrah gitu. Itu yang penting dipahami. Jadi ketika kesadaran kita mengalami dualitas, maka itu kemudian fitrah kita itu menjadi hampir-hampir tidak mungkin tumbuh. Itu diibaratkan seperti tetes-tetes gula yang merayap naik pada hari nan dingin dan membeku gitu. Terus di kalimat berikutnya, sangat menyenangkan untuk mendengar bahwa kedamaian, kebahagiaan, kesukacitaan, cinta, dan kesuksesan adalah sesuatu yang intrinsik dalam jiwa manusia. Artinya ini semua ya, kedamaian, kebahagiaan, kesukacitaan, cinta,
Kesusahan itu sesuatu yang sebenarnya itu hal yang alamiah, asalkan fitrahnya itu tumbuh. Gitu. Asalkan fitrahnya tumbuh. Tapi kan dalam kenyataannya bukan fitrah yang tumbuh, tapi yang tumbuh adalah oposisi dari fitrah tadi. Maka kita mengalami ya amarah, kesedihan, keputusasaan, kepongahan, kecemburuan gitu, kecemasan, dan penilaian-penilaian kecil yang meredam alunan keheningan murni di dalam diri. Jadi itu ya, karena kesadaran kita terikat oleh hukum dualitas non-dualitas, lalu kalau di dualitas itu yang tumbuh oposisi fitrah, kalau non-dualitas yang tumbuh fitrah. Gitu. Nah, ketika yang tumbuh adalah oposisi fitrah, ya, maka di sini Friend Grace menyadari bahwa kebanyakan orang itu yang tumbuh adalah oposisi fitrahnya gitu loh. Lalu bagaimana kita melepaskan diri dari lumpur nestapa dan menjadi bebas kan gitu. Sehingga kemudian fitrah kita tumbuh tanpa hambatan. Ya toh? Nah, di dalam buku ini Dr. Hawkins itu menawarkan jalan kebebasan menuju kebebasan yang kita dambakan namun sulit dicapai gitu. Lalu apa yang ditawarkan Hawkins itu? Dia adalah mekanisme pelepasan. Jadi kembali ke ini tadi ya, kembali ke topik utamanya adalah kan yang tumbuh bukan fitrah tapi oposisinya. Ya, toh? Nah, ketika yang tumbuh itu oposisi, maka kemudian itu kita akhirnya harus berjuang mati-matian untuk mencapai sesuatu gitu. Dan itu kan sudah menjadi mainstream ya. Orang harus menderita dulu baru menjadi sesuatu, atau baru mendapatkan sesuatu, atau baru memiliki sesuatu. Nah, di sini Hawkins memberi kita jalan menuju kebebasan, bahwa sebenarnya ya kamu tidak perlu melawan dualitas ini gitu. Jadi kalau orang tuh yang tumbuh oposisi, lalu dia kemudian pingin mencapai sesuatu, prestasi atau apapun, maka dia mesti itu membakar hasrat. Jadi dia mesti membakar hasratnya. Hasrat harus dibakar, sehingga kemudian itu menghasilkan energi untuk melampaui dualitas. Tetapi itu ya sedikit sekali gitu. Nah, Hawkins membawa kita pada sebuah pemahaman baru bahwa tidak perlu seperti itu. Tidak perlu dualitas itu dilawan dengan hasrat. Tetapi dualitas itu harus dilepaskan. Jadi di sini bisa dibilang Hawkins itu mengajukan mekanisme yang bertolak belakang dengan hasrat. Dia kemudian namanya itu mekanisme letting go gitu. Letting go itu kita tidak melawan dualitas, tetapi kita deal dengan dualitas gitu. Jadi itu berbeda. Kalau membakar hasrat itu kita duel dengan dualitas, sementara letting go itu deal dengan dualitas gitu. Sehingga kemudian dalam pengalamannya ya, dalam pengalaman Hawkins secara personal dan klinis, bahwa sebenarnya melepaskan diri dari dualitas itu adalah jalan yang paling pasti untuk menuju kepenuhan total, bukan pemenuhan tapi kepenuhan. Jadi kalau kita menggunakan hasrat untuk untuk melawan dualitas, itu tidak akan menuju kepenuhan total, tetapi itu terus-menerus perlawanan total gitu. Kita akan terus-menerus melakukan perlawanan
Dan tentu saja bukan begitu caranya kalau untuk melampaui dualitas. Bukan duel, tapi deal. Nah, bagaimana mekanisme deal ini? Itulah yang akan dibahas dalam buku Letting Go ini. Itu ya intinya di paragraf 1 dan 2 ini. Gitu. Oke ya, saya kira cukup. Nanti kita lanjut di paragraf 3, 4, dan seterusnya. Thank you.